Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak semua. Pagi, Pagi, Pak. Ya, Alhamdulillah ya sehat ya. Apa kabarnya hari ini? Pak. Masih semangat untuk belajar AI? Masih, Pak. Ya, Alhamdulillah ya. Pak. Kita bersyukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan kali ini kita masih berjumpa lagi di materi kita kali ini yaitu tentang menyambut usia balik. Nah, sebelum itu Bapak mau bertanya dulu ya. Bapak masih ingat materi yang dipelajari kemarin? Masih, Pak. Asmaul Husna. Ya, tentang Asmaul Husna. Ya, pintar ya. Anda Cindy. Oke, ya. Kita tidak akan membahas lagi tentang Asmaul Husna. Kita membahas lagi yaitu tentang menyambut. Nah, sebelum kita masuk ke materi, baiknya berdoa ya. Yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ayo sama-sama kita baca doa dulu ya. Billahi rabb bil mustaqim bil hamdi ya Amin ya Rabbal Alamin. ya. Semoga dengan kita berdoa ya, belajar kita hari ini lebih baik, lebih menyenangkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, ya sebelum memasuki materi ya, Bapak mau bertanya dulu, apa gambar yang ada di layar monitor kalian? Gambar bayi Gambar apa itu? anak Ya, dari ada gambar bayi manusia. sampai kakek-kakek. Ya, betul sekali ya anak-anak sekalian ya. Itu adalah gambar manusia yang dimana itu dari balita, bayi, kemudian anak-anak, ya remaja, dewasa sampai dengan lansia. Nah, itu adalah perkembangan ya namanya masa pada manusia. Oke. Manusia. Nah, lanjut ya. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Nah, di mana tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan, kemudian membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi, sehingga nanti bisa tertanam sikap bertanggung jawab, kemudian bersyukur dan taat beribadah. Kemudian yang ketiga, itu ada menyebutkan kewajiban setelah memasuki usia balik. Ya. Baik, lanjut kita masuk ke materi ya. Balik. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki arti akil balik. Nah, itu pengertian dari balik. Nah, coba Ananda Doti, apa tadi balik yang Bapak sampaikan? Apa tadi Doti? Ya, kayaknya ini ya, Ananda Doti itu ngantuk kayaknya ya. Cuci muka dulu biar segar. Oke, ya itu tadi ya. Kemudian tanda-tanda balik pada laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ya, jadi berbeda tanda-tanda balik pada laki-laki dan perempuan. Kemudian seseorang yang telah memasuki usia balik dikenakan kewajiban agama atau disebut dengan istilah mukallaf. Nah, jadi mukallaf itu sendiri artinya yaitu dikenakan kewajiban setelah memasuki usia balik. Oke, kita next ya berikutnya. Nah, ini tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Nah, itu ada tiga.
Yang pertama itu mimpi basah atau ihtilam. Nah, itu untuk laki-laki. Kemudian yang perempuan itu ada haid atau menstruasi, ya, itu untuk perempuan. Kemudian jika misalkan dia belum mengalami dua tanda-tanda balik itu, ya, yang ketiga itu berusia 15 tahun. Nah, jadi itu ya tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Terus kita next ada tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Nah, untuk anak laki-laki itu tanda-tandanya diantaranya suara terdengar semakin berat. Kemudian tumbuhnya jakun. Nah, jakun itu sendiri adalah daging yang tumbuh ya, yang di leher. Bukan penyakit ya, tapi emang itu ada. Nah, kemudian tumbuhnya kumis, jenggot, ya, kemudian rambut dan lainnya. Kemudian pertumbuhan badan yang semakin pesat disertai nafsu makan yang meningkat. Nah, terus kita next ya. Ada yang perempuan. Nah, ini tanda-tanda balik menurut ilmu biologi untuk anak perempuan. Ada suara terdengar lebih halus, kemudian tumbuhnya bulu di beberapa bagian tubuh, kemudian perubahan fisik pada beberapa bagian tubuh, yaitu maaf sebelumnya ya, pinggul dan dada. Kemudian ada menstruasi atau haid. Terus ya, ada larangan bagi orang yang berhadas besar. Nah, hadas besar ya larangannya itu yang pertama tidak diperbolehkan melakukan sholat, kemudian sujud tilawah dan sujud syukur. Terus yang ke B, tidak diperbolehkan menyentuh, membawa dan membaca Al-Quran. Ya, yang ketiga, yang ke C, tidak diperbolehkan ya melakukan tawaf ya ketika haji. Nah, kemudian yang keempat atau yang ke D, tidak diperbolehkan berdiam diri atau iktikaf di masjid. Nah, itu ya. Kemudian ya udah ada larangan tadi ya. Nah, sekarang kita bersucinya lagi. Ya, bagaimana cara kita mensucikan dari hadas besar tadi? Yaitu dengan cara namanya mandi wajib atau mandi junub, ya, mandi besar yang kita sering dengar ya di setiap hari. Adapun tata cara mandi wajibnya itu yang pertama itu membaca basmalah, kemudian disertai niat dalam hati melakukan mandi besar, ya. Ya, Bapak yakin ya, anak-anak sekalian udah hafal semua ya, niat mandi wajib ya. Ya, alhamdulillah ya, kalau udah hafal. Nah, kemudian yang kedua itu tata caranya mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Nah, tuh ya. Kemudian yang ketiga membersihkan kotoran atau najis pada kemaluan. Kemudian yang keempat dianjurkan dengan berwudhu secara sempurna. Nah, kemudian kelima menyiram air ke seluruh badan dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Terus menyela-nyela rambut, kepala dengan air dan memastikan air itu bisa masuk sampai ke pangkal rambut. Nah, jadi kalau misalkan belum masuk ke pangkal rambut itu belum ini ya, belum teratur. Berarti mandi wajibnya belum sempurna. Nah, harus disempurnakan. Kemudian ya ada lagi menggosok seluruh badan dengan tangan. Dan terakhir tata caranya itu mendahulukan dulu anggota badan yang bagian kanan. Itu sunnahnya. Oke, ya. Terus lanjut lagi, ada kewajiban setelah memasuki usia balik. Nah, itu ada 3 ya, namanya kewajiban berarti itu kita harus lakukan atau harus kerjakan. Nah, ya kalau kita tidak kerjakan apa yang akan terjadi ya? Itu akan mendapatkan dosa ya. Ada 3 kewajiban setelah memasuki usia balik. Yang pertama itu sholat fardu. Nah, ada yang tahu sholat fardu itu apa?
Apa sholat fardu itu Ibu ini? Ananda Siti? Sholat fardu adalah sholat yang wajib, Pak, Iya, dilakukan. betul sekali ya. Sholat fardu itu adalah sholat yang wajib dilakukan. Ada berapa sholat fardu kita? Ini, Doti. Ya, ada berapa Doti sholat fardu kita? Ada 5, Pak. Ada 5. Iya, itu ada isya, ya, ada Ya. Maghrib. apa? Maghrib, ya, lohor, asar, dan Asar dan ya. Itu bisa kita singkatkan menjadi Islam, ya. Kemudian ada yang kedua, kewajiban kita itu menuntut ilmu. Nah, itu sesuai dengan hadis Nabi ya, yang sering kita dengarkan, yaitu diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya, setiap ya muslim itu wajib ya menuntut ilmu ya tanpa kecuali ya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Kemudian ya ada yang ketiga, kewajiban kita itu setelah memasuki usia balik itu menutup aurat. Nah, aurat itu apa? Ya, aurat itu adalah ya yang tidak boleh kita perlihatkan kepada orang lain. Nah, yang laki-laki dari mana auratnya? Itu dari apa? Dari pusar ya sampai ke ya kaki ya. Kemudian yang perempuan itu auratnya itu ya menutupi seluruh badan kecuali tangan dan muka. Ya, itu aurat bagi laki-laki dan perempuan. Nah, baik ya, sebelum Bapak menutup ya materi kita hari ini, mungkin dari anak-anak sekalian ada yang ingin ditanyakan atau belum dipahami materi kita hari ini. Ada, Pak. Oke, silakan. Pertanyaannya? Pak, Cindy mau tanya, Pak. Ya, Cindy, silakan. Apa saja larangan bagi orang yang berhadas besar, Pak? Oke, bagus sekali ya pertanyaan dari Cindy Febrianti ya. Kita kasih aplaus dulu. Ya, tepuk tangan. Oke. Ya, baik ya. Larangan bagi orang yang berhadas besar tadi ya sudah dijelaskan seperti ya dilarang kita itu melakukan ya pertama iktikaf, kemudian membaca Al-Qur'an, nah itu ya, dan yang lain sebagainya. Kemudian ada lagi nggak pertanyaan dari yang lain? saya, Pak. Apa Dot? Ya, silakan. Siapa, Pak? Doti. Ya, ya Doti. Pak, apa hukum kalau kita meninggalkan ibadah wajib itu, Pak, seperti sholat fardu? Ketika Oh kita ya, hukum meninggalkan sholat fardu ya jelas ya, itu sangat tidak boleh, kita akan berdosa ya. Jadi fardu itu artinya wajib. Nah, wajib itu sendiri yang berarti apa? Ya, wajib yang harus kita lakukan. Kalau kita meninggalkan itu berdosa. Ya, berdosa. jelas ya, Doti ya. Kalau udah Ya, usia balik, Pak. boleh kita itu meninggalkan. Ya, Doti apa? Ada lagi? Ananda Yanti, apa? Apa saja kewajiban setelah memasuki usia balik? Nah, kewajiban setelah memasuki usia balik. Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Kewajiban setelah memasuki usia balik itu kita harus melaksanakan sholat fardu. Ya, sholat fardu tadi ya seperti sholat wajib, kemudian menuntut ilmu, terus menutup aurat. Nah, itu kewajiban setelah memasuki usia balik. Ya. Mungkin dari teman-teman yang lain yang ingin mau ditanyakan? Tidak ada lagi, Pak. Yang ingin bertanya? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah semua paham semua ya. Ya, mungkin ya. Itu saja materi kita hari ini ya.
dengan mengucapkan ya lafaz hamdalah ya alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil Rabbil alamin. ya alamin. semoga apa yang kita pelajari hari ini ya bisa bermanfaat dan ya berguna untuk kita ke depannya ya. Sebelum Bapak mengakhiri ya, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa penutup majelis atau berdoa sesudah belajar. Ayo, sama-sama berdoa. Ayo. Subhanallah. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, demikianlah materi kita hari ini ya. Lebih dan kurang ya Bapak mohon maaf ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.